Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Oke, ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Oke, yang nggak masuk siapa? Ada 5 orang. Tapi ada yang udah masuk dia pulang. Kenapa? Karena sakit. Oke, baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Kita akan mengenal KA. Walaupun bisa tahu semuanya pasti udah pernah menggunakan KA kan atau AI, betul nggak? Betul. Oke, baik. Kita hari ini ada 3, yaitu siswa atau kalian mampu mendefinisikan konsep kecerdasan artifisial tradisional atau secara umum dengan KA generatif serta memberikan contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi penerapan teknologi KA dalam berbagai aplikasi dan platform digital yang digunakan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita akan menghasilkan sebuah karya. Karyanya apa? Nanti kita akan lihat. Kalian masih ingat gak dimensi profil Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? Nggak tahu? Oke, hari ini untuk KKA kita akan yang pertama itu adalah penalaran kritis, yang kedua kolaborasi, yang ketiga itu komunikasi. Oke, jadi ini yang nanti akan bisa nilai kalian benar kritis kah, kemudian kalian berkolaborasi kah, atau kalian berkomunikasi kah. Kita itu sudah menggunakan KA alias AI dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti pada aplikasi sosial dan asisten virtual tanpa kita sadari. Bisa mau tanya, yang hari ini menggunakan AI siapa? Ada nggak? Tunjuk tangan dong, boleh. Bisa pengen tahu? Ada yang menggunakan AI hari ini? Apa namanya? Siapa? Faja menggunakan AI apa hari ini? Hari ini tadi aku menggunakan itu nyari lirik lagu. Nyari lirik lagu. Menggunakan AI-nya apa? Platformnya apa yang digunakan? Aku tadi kebetulan dari itu sih Google. Oh, dari Google. AI apa atau KA apa? Dari Google Gemini. Oh, Google Gemini. Gemini ya? Kamu nyari apa? Nyari apa? Tentang PR. Tentang PR. PR apa tuh? PR matematika. Matematika. Tapi kejawab. Kejawab. Benar semua? Benar semua. Boleh kasih plus. Artificial atau artificial intelligence adalah program komputer yang dapat belajar dan mengambil keputusan mirip dengan cara manusia berpikir. Ya, itu adalah AI. Jadi, AI adalah program pada komputer yang dia dapat belajar dan mengambil keputusan mirip kayak manusia. Mudahnya itu. Sekarang kita akan telusuri lebih dalam lagi di mana yang menggunakan KA dan mana yang tidak. Oke? Siap? Dikit yang siap. Siap? Siap. Baik, kita mulai dari ini. Studi kasus filter media sosial antara beda ya? Benar nggak? Kemudian dia efek filter ya, dia akan merubah. Jadi kayak mungkin kalian yang mungkin di situ biasa aja ketika menggunakan filter berubah jadi cantik. Tapi yang cowok nggak mungkin dong jadi cantik. Biasanya yang lagi rame itu sempet yang kenapa kamu masuk polisi? Saya ingin membagi harta, nggak? Yang palanya itu jadi botak. Itu sempat kami loh, sempat FYP di Plat Mister, tau nggak? Radiska, kamu biasanya menggunakan filter itu di Instagram atau di TikTok? Di Instagram biasanya buat apa sih, Radiska? Nyoba. Nyari apa? Nyari oh biasanya filter yang jelek-jelek ya? Oke, baik. Hai, siapa kayak kamu? Enggak dong, kamu ganteng. Saya dari Apa? dari Sosial. Ini AI atau bukan? Menurut kalian ini adalah teknologi AI atau bukan? Yang AI tunjuk tangan boleh, yang AI tunjuk tangan boleh? Berarti yang lain bukan AI. Bukan, gue mau menunjuknya. Yang setuju efek ini adalah AI siapa? Boleh tunjuk tangan? Oke. Boleh tahu nggak mas, kenapa dia AI? Kenapa menggunakan? Bisa merubah raut wajah yang berubah jadi jelek jadi cantik. Jelek jadi cantik. Nah, Kalau kamu pakai, berarti kamu jadi cantik. Enggak. Tergantung filter. Oke, tergantung filter. Tapi kamu pernah nyobain nggak? Enggak pernah. Oke, baik. Boleh kasih plus, namanya siapa? Oke, baik. Atau bukan?
Menurut kalian? Oke, yang setuju kalkulator aplikasi kalkulator itu KA tunjuk tangan. Yang setuju aplikasi kalkulator itu KA tunjuk tangan, boleh tunjuk tangan? Oke. Yang nggak setuju kalkulator itu bukan KA tunjuk tangan. Yang nggak setuju kalau kalkulator itu bukan AI, boleh nggak tunjuk tangan? Berarti semua setuju kalkulator itu adalah artificial intelligence. Ada yang nggak setuju? Ada? Oke. Pak, boleh nggak jelasin kenapa kamu bisa mendefinisikan kalau kalkulator itu adalah AI? Kenapa? Kita jadi tahu itu dikasih tahu sama kalkulatornya. Dikasih tahu apa? Komputer. Termasuk komputer. Komputer itu AI. Jadi dia dimasukkan ke dalam AI. Pasti ya dia. Gimana? Gitu loh. Apa? Kan aku mau nyari tahu hitungan ini. Nanti dikasih hasilnya. Dikasih hasilnya. Kamu juga KA atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena kalau AI itu cara-caranya dikasih, kalau enggak masih jawaban. Oke, berarti kalkulator bukan KA. Ya. Oke, ada nggak yang setuju sama dia? Cuma dia doang. Bisa belajar. Kalkulator akan selalu memberikan hasil yang sama untuk setiap perintah, di mana kayak 2 tambah 2 itu 4. Dia nggak bisa belajar. Beda sama AI. Kalau AI dia bisa merubah atau membuat konten baru. Tapi kalau kalkulator dia berpikir cerdas, tapi dia nggak bisa belajar atau memutuskan sendiri. Ya, bisa dipahamin? Oke, baik. Selanjutnya, yang merah itu apa, tau nggak? Jembatan. Jembatan, panjang amat jembatannya. Yang merah itu apa, tau nggak? Ini macet. Ini yang merah itu macet. Kalau yang biasa ini lancar. Tapi kalau merahnya semakin gelap, kalian katanya pernah menggunakan Google Map. Kalau hijau biasanya lancar, ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Yang setuju Google Maps ini termasuk AI, tunjuk tangan. Yang lain nggak setuju? Masa cuma satu yang jawab? Yang setuju AI siapa? Satu orang doang. Yang nggak setuju AI? Kenapa kamu nggak setuju AI? Apa? Gambaran peta itu diambil dari program yang dipasang pada satelit. Program pada satelit. Kalian pernah menggunakan Google Street belum? Tahu nggak Google Street? Enggak. Yang kalau kalian lihat itu bisa lihat jalan-jalan. Iya. Salah. Misal kalau misal lagi jalan-jalan, misal suka ngeliat itu gunung apa sih? Misal lihatnya jadi Gunung Salak. Ternyata kalau kalian lihat di sini juga, misal gunung paling dekat itu adalah Gunung Salak. Betul? Yang lihat puncaknya begini. Kalau misalnya Mister buka kameranya sebentar. Bentar, ada foto Mister lagi di sini. Oh iya, ini gunungnya ada di sebutnya, kok error sih? Ya. Nah, Mister nggak tahu itu gunung apa sih? Mister biasanya pakai aplikasi kayak ini. Oh, ternyata itu gunungnya gunung ini gitu. Ini menggunakan AI nggak? Menurut kalian menggunakan AI nggak? Ya. Menggunakan. Ya. Oke, ternyata ada gunung juga di sini, tapi jauh ya. Bisa namanya AI tradisional, bisa ngambil kutipan dari beberapa penelitian. Ternyata AI itu ada jenisnya juga. Untuk di SMP kita akan ngomongin ada AI tradisional, di mana dia menganalisis data untuk memberikan rekomendasi. Kemudian ada AI generatif, di mana membuat konten baru yang belum ada sebelumnya. Jadi AI itu sebenarnya ada beberapa jenisnya. Kalau tradisional itu menganalisis data untuk memberikan rekomendasi, kemudian AI generatif membuat konten baru. Pengenalan pola. KA tradisional unggul dalam mengidentifikasi pola dalam data sehingga memungkinkannya memberikan saran cerdas berdasarkan informasi sebelumnya. Hal ini membantu pengguna menemukan konten yang relevan dengan cepat dan mudah. Kalau kalian punya Shopee, itu nanti muncul KA menghadirkan pengalaman personalis melalui rekomendasi konten, video, dan musik, mempelajari preferensi penggunanya untuk menjanjikan pilihan yang relevan dan menarik. Ya, sebenarnya karakter seseorang itu bisa dilihat dari akun sosmednya. Muncul di FYP-nya tuh apa, muncul di suggestion-nya tuh apa. Itu di filter spam, dimana biasanya ada dalam email. Itu kalau banyak spam biasanya foldernya akan penuh.
Kemudian ada asisten virtual. Tahu nggak asisten virtual? Ada yang tahu nggak asisten virtual? Kalian pernah menggunakan boleh yang punya handphone pinjam? Kalian pernah nggak menggunakan asisten Google Assistant atau Siri? Jadi kayak Google buka Map, buka WhatsApp, nanti dia akan ngebuka. Pernah menggunakan itu? Itu adalah salah satu jenis KA tradisional. Ya, dia diperintah baru dia akan berjalan. Itu sendiri, betul nggak? Tapi agak kesulitan kalau di Indonesia ya, Komod Mister ya. Tahu nggak kenapa? Di Indonesia itu jarak antar mobil dengan kendaraan lain itu dekat, betul nggak? Beda kayak di luar negeri. Kenapa, Mister? Fitur otonom ini mendeteksi, jadi dia nggak akan sampai menabrak. Tapi kalau di Indonesia banyak kenapa? Ada emak-emak belok kiri sen kanan kan, betul nggak? Itu sulit tuh. Itu komputer di sini kayaknya bingung nih, gitu kan? Ini beloknya kemana, kemudian sennya kemana? Itu salah satunya. Agak susah diterapkan di Indonesia. Ya, kecuali kalau misalnya dia malam-malam kendaraan masih kosong. Kenapa? Karena dia adalah jenis KA tradisional. Ya, dia hanya bisa membaca dari data yang sudah ada. Bukan, dia nggak bisa belajar memodifikasi data tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya KA generatif. Nah, kalau KA generatif ini kita bisa sebut dia sebagai teman kreatif. Kreatif tergantung inputnya, tergantung promnya. Nanti kita akan bermain game di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan lihat di sini. Ini adalah contoh dari KA generatif. Ada Canva, ada ChatGPT. Oke, kita boleh satu. Udah pernah menggunakan Canva ini belum? Menggunakan Canva AI belum? Belum pernah menggunakan Canva AI? Oke, misal kita akan coba ya. Kira kita buat presentasi apa ya? Apa? Apa? Kenapa sepi banget kelas ini? Kok keren nggak apa-apa nggak gini? Nanti kalau kalian buat presentasi pakai gini, ya, biar cepat. Jadi kita generate. Oke, kita lihat. Nanti kalian akan dikasih 4. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat ya. Apakah bisa, Mister? Oke, kita lihat di sini. Ditungguin aja. Biasanya sampai besok sih baru bisa. 3. Nah, ini kita lihat yang ini makanan tradisional ya. Kalian nanti pilih dulu sebelum kalian pakai. Nih pengantarnya tuh ini, ya kan? Kemudian di sini ada gudeg. Udah ada belum? Udah ada kan? Kemudian apa lagi, Mister? Ini nasi liwet. Udah ada kan? Kalian nggak perlu capek-capek. Kalian tinggal perlunya apa? Kalian minta buatnya sama AI. Tapi kalian harus pakai yang edukasi. Kalau enggak, kalian nggak bisa pakai. Maka kita lihat. Nah, ini gudeg. Gudeg, iya benar, nasi banyak benar ya gudegnya. Oke, gudeg adalah makan khas Jogja. Jadi udah akan memberikan tanpa kalian minta ketik tuh, kalian tulis lama-lama tuh enggak. Dia kan ada sendiri. Yang penting kalian promnya itu jelas, ya. Kemudian di sini kita lihat, oh ternyata Mister. Nah ini kalau ini nasi liwet. Kemudian ada apa lagi? Nah ini jenang. Iya kan? Nah kalian kalau nanti misalnya butuh gambar atau apa, tinggal minta kayak gini doang. Kalian nggak perlu gambar-gambar lagi. Makanya kalau bisa nanti, ini sebenarnya nanti kalian kalau seorang orang desainer, kalian nanti kalau udah kuliah jangan jadi desainer. Kenapa? Akan dikalahkan sama AI. Buat bisa. Karena nanti dengan adanya AI ini akan ada kerjaan yang udah bisa digantiin sama AI. Meta boleh, kalian mau gunain Cici boleh, kalian menggunakan ChatGPT juga nggak apa-apa. Nah tapi sebelumnya kita lihat dulu, udah ada belum nih Mister? Oh sudah ada nih. Pasti aplikasi yang dibuatin Cici. Oke, baik. Kalau kalian mau masukin gambar kalian, itu akan lebih memungkinkan gambar lebih realistis, ya. Jadi kalau dimasukin di sini adalah mukanya sih. Pokoknya kalian masukin bebas, tapi intinya buatkan gambar tentang Indonesia di masa depan menurut kalian. Nanti satu persatu Mister pengen lihat. Satu.
buat gambaran Indonesia terserah kalian itu menggunakan kasih Indonesia itu kayak gimana sih ke depan, nggak usah nyontek kayak gini aja nyontek, kalian tinggal perintahin di promnya hasilnya gimana, tunjukin ke mister, ngerti nggak maksudnya? Hah? Boleh nggak di apa namanya didetailin lagi Indonesia di masa depan tuh apa? Jangan animasi. Itu kata animasinya ya, jangan buat kartun ya. Gambarnya kayak gini ya, jadi nggak apa-apa. Tapi kamu kalau buat ini yang ini ya, misalnya gambarkan Indonesia yaitu di kota Jakarta. Kalian kalau buat prom itu di situ nyambung ya, jangan satu kalian langsung ganti lagi, ini nyambung ya, betul bisa. Silakan diberesin. Ya. Kita anti polusi, kamu yakin? Ya, Anti bismillah. polusi, Bismillah bisa. Yuk, pegang dulu. Berarti ini boleh nggak, Bisa, Mister? boleh. Belum, masih lagu. Mister. Mau ngerekam dulu. Harus banget. Banget. Dirapin bangkunya, Bang. Yang di belakang. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa buat agama dan masing-masing, berdoa mulai. Kedua selesai. Terima kasih, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.